Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat, hidayah dan taufiknya, serta memberikan nikmat yang paling utama, yakni nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat-nikmat itu kita Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah yang diwajibkan olehnya, yakni salat Jumat, serta salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita termasuk umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat, di dalam kehidupan ini tentunya kita diciptakan untuk beribadah hanya kepadanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka wasiat khatib adalah meningkatkan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itu maka kunci selamatnya seorang mukmin di dunia dan pula di akhirat. Hadirin sidang Jumat, maka tentu di dalam kehidupan ini pula seorang hamba di dalam menegakkan ibadah yang pasti setiap amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Maka Allah memberitahukan bagaimana cara seseorang agar selamat ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir atau ayat 110, Allah berfirman,
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal solih, dan janganlah ia menyekutukan di dalam beribadah, yakni kepada seorang pun, di dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Hadirin sidang Jumat, maka di penggalan ayat ini ada faedah yang bisa kita ambil, yakni adanya perjumpaan dengan Allah di suatu hari nanti, yang nanti pada perjumpaan itu bahwa seseorang terhadap amalnya akan dipertanggungjawabkan. Dia akan menghadap dengan penuh gelisah, kegalauan, penuh gundah gulana, karena dia menghadap Rabb-Nya yang maha tinggi, Rabb-Nya yang esa. Karenanya, bagaimana seorang hamba pada saat ini seharusnya menyadari akan perjumpaan dengan Rabb-Nya ini, bahwa semua manusia nanti akan dihadapkan pada Tuhannya, yakni pada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ilah yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, akan menghisab amal-amal kita, akan menghitung amal-amal kita. Maka sudahkah kita mengingat akan hari perjumpaan ini? Bukankah manusia itu banyak yang dilalaikan, sehingga dia lupa akan nantinya hari hisabnya di akhirat kelak. Di dalam surah Al-Anbiya dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Iqtarabalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hari penghisaban terhadap perbuatan manusia, namun mereka lalai terhadap hal itu. Maka hari ini sudah Jumat, ayat ini mengingatkan agar kita terus tafakur diri, introspeksi diri. Akankah nantinya kita selamat di hari akhirat nanti atau celaka? Karenanya seorang hamba seharusnya mencintai akan perjumpaan terhadap Rabb-Nya. Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Dan siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengannya. Man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ah. Dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Rabb-Nya, dengan Allah, maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Karenanya inilah yang harus kita sikapi, yakni
adalah di ayat ini, falyamal amalan sholiha, yakni beramal sholih, beramal sesuai dengan syariat, beramal sesuai apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan. Karena itulah kunci amal itu menjadi amal yang sholih, yang pelakunya akan diberi pahala. Karenanya agar kita memperbaiki amal kita, bahwa amal itu adalah ahsanu amala, sebaik-baiknya amal, yakni senantiasa kita mengikuti sunnah Rasulullah, yang apalagi pada bulan Rabiul Awal, yang diantaranya dijelaskan oleh para ulama merupakan hari lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tingkatkan rasa cinta kita kepada beliau dengan mengikuti sunnahnya. Jangan sampai ketika di hari akhirat nanti kita tidak diakui oleh Nabi kita, karena pada nanti di suatu hari yang begitu panasnya di padang mahsyar, Rasulullah akan izinkan umatnya untuk minum di telaga Al-Kautsar. Namun ada mereka yang mengaku umatnya, namun tidak diizinkan untuk minum di telaga itu, tidak diizinkan meminum setegak pun untuk ia menghilangkan rasa hausnya, menengguk air di telaga itu, tidak diizinkan. Ia adalah orang yang tidak mengikuti sunnahnya, meninggalkan sunnahnya, dan termasuk ia adalah orang-orang yang mengaku Islam, akan tetapi ajarannya jauh daripada keislaman. Dan pada hari ini bagaimana kita saksikan musuh-musuh Islam telah bekerja, dan mereka ketika datang ke negeri kita dipuja-puja, disanjung, bahkan dicium keningnya dan sebagainya. Waliyadzubillah. Inilah orang-orang yang mengaku Islam, akan tetapi di dalam akidahnya dia mengakui semua agama itu sama. Akidah orang-orang yang keluar dari Islam itu sendiri, sehingga tidak diizinkan untuk meneguk satu tuk pun dari telaga Al-Kautsar. Maka tentunya kita kuatkan rasa cinta kepada Nabi kita, dan pula kita senantiasa di dalam aktivitas kita mencontoh beliau. Dan di dalam ayat ini dikatakan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, agar ia jangan sampai menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. yakni tidak boleh dia syirik. Dia harus ikhlas hanya kepada Allah saja, hanya mencari ridha Allah saja di dalam beribadah. Jangan sampai ia menduakan Allah. Jangan sampai ia mencampurkan antara hak dan
yang batil. Jangan sampai keislaman itu dinodai dengan kesyirikan. Maka itulah kunci selamatnya seorang hamba di akhirat yang semoga kita termasuk di dalamnya. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maknanya apabila Allah telah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian di hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya, di hari akhirat, maka seorang penyeru akan menyerukan, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan seorang pun dalam amalannya, maka hendaklah ia meminta pahalanya dari orang yang ia jadikan sekutu itu. Sebab Allah adalah zat yang tidak butuh sekutu. Karenanya di dalam beramal jangan sampai dinodai dengan kesyirikan. Dan pula faedah yang bisa kita ambil, yakni agar kita senantiasa berlomba-lomba dalam beramal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Badiru bil a'mal," bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang, yakni fitanan, datangnya fitnah, kaki toil lail, sebagaimana potong malam yang gelap, yakni potongan-potongan malam yang al-muzlim, yakni yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yakni pada waktu pagi hari dia beriman, di sore harinya dia kafir, atau pada waktu sorenya ia beriman namun pada paginya ia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Maka tentunya hadis ini isinya perintah untuk bersegera dalam beramal soleh sesuai dengan taufik yang telah ditunjukkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bagaimana meningkatkan keimanan dengan ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kunci seseorang agar diterima amalannya, dan pada hari akhirat nanti tidak akan seseorang itu selamat ketika mengikuti din selain Islam. Karenanya kita sadari telah Allah firmankan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan siapa yang mencari selain Islam sebagai pegangan,
sebagai din, sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka ia termasuk orang-orang yang tidak diterima darinya sedikit pun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia termasuk orang-orang yang merugi. Maka jangan sampai keislaman yang Nabi kita perjuangkan selama puluhan tahun namun disia-siakan dengan mencari pegangan selain Islam, apalagi sampai keluar daripadanya. Karenanya sebab keimanan yang nantinya akan diberikan kehidupan yang indah dunia dan akhirat, yakni dunia dia mendapatkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, mendapatkan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat dia mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya. Maka inilah kunci kita agar selamat menjadi penduduk surga. Semoga Allah senantiasa kuatkan dan pula memberi taufiknya agar kita istiqomah tetap menjadi penduduk ahli surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian kurang lebihnya khatib minta maaf atas kurang pembacaan dari lafaz atau makna. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Isi yang kosong teruskan mendapatkan tempatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum